Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Di sini saya rombongan pengagum Gus Son dari Lampung Tengah, khususnya dari Sepetih Banyak dan Sepetih Raman. Yang ingin kami tanyakan Gus di sini, mohon maaf dari penjelasan tadi yang intinya di Sirul Asror, Gus. Dari penjelasan Gus tadi untuk percontohan itu hal-hal yang perbuatan yang sifatnya positif. Ini yang akan saya tanyakan kaitan arti Sirul Asror tadi. Itu kan semua apapun aktivitas baik diri kita maupun di luar kita itu atas peran Allah. Kemudian saya kaitkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah yang artinya tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Yang ingin saya tanyakan Gus, bagaimana kalau itu di dalam hal-hal perbuatan yang sifatnya negatif atau tidak sesuai dengan syariat, katakanlah merugikan orang gitu. Itu apakah itu juga penjelasannya seperti definisi dari Sirul Asror atau bagaimana? Itu yang saya mohon dijelaskan. Ini secara hakikatnya Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada dua jawaban kacamata, pandangan kacamata, atau dua pandangan antara ahli hijab dan ahli syuhud. Pertama, kacamata syariah atau ahli hijab kusebut. Dia tidak akan sah mengatakan bahwasannya positif itu datangnya dari Allah. Mengapa tidak sah? Tidak sah secara rohaniah, tapi secara jasmaniah itu sah. Lewat dalil bahwasanya bila mana perkara yang positif itu datangnya dari Allah, kalau negatif itu datangnya dari nafsu diri sendiri. Iki syariat loh Pak ya. Ahli hijab mengatakan yang positif dari Allah itu tidak bisa kami anggap sah. Dasarnya apa? Bagaimana mungkin mengatakan itu dari Allah secara rohaniah, dia tidak tahu Allah. Tapi secara jasmaniah, secara syariat, saya terima. Saya terima walaupun kita itu masih kenalnya Allah sebatas nama, kita itu beriman secara zahir, di lisan, tapi hati tidak bisa. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Ketahuilah, sebagian di antara manusia itu mengatakan aku beriman pada Allah dan hari akhir. Tapi bagaimana akhir ayat ini? Wa ma hum bimuminin. Katakan Muhammad, sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Begitu. Artinya secara lesan ikut syah. Positif itu dari Allah. Tapi secara rohaniah belum bisa dikatakan sah karena rohaniahnya belum bertemu Allah. Sehingga pandangan kacamata itu oleh karena memandang makhluknya, maka benar kalau positif dari Allah, kalau negatif dari nafsunya sendiri, karena memandang makhluk. Oleh karena memandang makhluk itulah akhirnya ada perkara yang taat, ada perkara yang maksiat. Ada yang positif, ada yang negatif. Iki hukum syariah. Memang seperti itu.
Tapi kalau kami tarik dari kacamata hakikat, apa sih kacamata hakikat? Kacamata aslinya bagaimana? Kacamata hakikat itu melihat sang pelaku, sang yang maha kuasa, sang maha penggerak. Makanya orang ahli syuhud itu selalu memakai ruhaniyah, mata hati yang dibuat melihat. Ketika melihat, mata hatinya melihat hanya Allahnya, dasarnya la haula wala quwata illa billah. Wa qala aidan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Karena keahatan iman ahli syuhud itulah akhirnya ahli syuhud tidak akan pernah mengadakan selain Allah yang berkuasa. Hanya Allah yang berkuasa. Kalau perbuatan positif itu hanya Allah, sementara negatif itu nafsu, berarti ada pangeran dua. Ada penguasa dua. Itu miturut ahli syuhud. Dia nggak mau seperti itu. Akhirnya dia tidak melihat makhluknya yang berupa positif dan negatif. Beliau hanya melihat Sang Yang Maha Esa yang menguasai positif dan negatif. Jadi di sini tadi ada dua kacamata, Pak. Ya. Lah, ketika saat ruhaniyah beliau ahli syuhud di dalam zona ahad, itulah yang disebut keimanan tauhidnya sudah murni sodakta, bukan kadapta, sodakta. Benar sudah, betul. Tapi lantas jangan dimaksud, oh Gusti Allah ya yang melakukan ini. Kuwi nek ndelok fisike keliru. Sampai melihat sang yang berperan, sang yang maha halus itu loh Pak. Tentunya Anda harus imannya benar. Berangkatnya dari Sirul Asrar itu. Maka ketemu Pak. Maka ketemu. Sehingga dalam iman sampean itu murni. Sudah tidak ada siapa-siapa yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya Ahad, Esa, itu enggak ada yang lain Pak. Sama dengan susu tadi loh. Kalau saya menuduh beriman gurih itu datangnya dari susu, maka saya telah menyekutukan Allah dengan susu. Berarti susu itu mempunyai kekuasaan bisa mendatangkan rasa gurih. Akhirnya saya katakan wujud Allah itu majasnya di susu. Kalau itu tadi wujud Allah majas di nafsu. Ingat ayat Allah katakan, jikalau aku menyesatkan satu hambaku, maka tidak ada satupun orang lain yang bisa menolong. Manakala aku memberikan petunjuk satu hambaku, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Berarti kalau sudah posisi itu, nafsu yo gak ono, gak ada. Sing nolong cuman Allah, sing nyesatne ya Gusti. Cuman pertanyaannya, mengapa Allah menyesatkan satu hamba dan memberikan petunjuk satu hamba? Jawabannya cuma satu. Yang satu sami'na wa asoina, yang satu sami'na wa atokna. Sami'na wa asoina ketika mendengarkan ajaran ini, yang untuk membawa dirimu kembali kepada Allah Anda tolak. Lah yang wa atokna,
Anda yang mendengarkan lalu jenengan wayattabi'una ahsanahu, melaksanakan ini. Jadi semuanya itu dikembalikan. Kalau imannya sudah ke ahad benar, tauhidnya murni, maka apapun yang ada di positif ataupun di negatif, semua yang berkuasa hanyalah Allah.